penuhiku dengan hadirat. Kami haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Urapiku dengan lidahku. Makasih tim altar yang sudah melayani kita. Dari awal saya merasakan hadirat Allah yang luar biasa. Saya rindu setiap kita boleh diberkati, amin. Haleluya. Bapak Ibu, waktu berlalu begitu cepat. Tidak terasa kita sudah memasuki di bulan yang terakhir di tahun 2023 ini. Mari kita akan mengoreksi diri kita masing-masing. Apa yang telah kita lakukan untuk Tuhan. Apa yang telah kita perbuat untuk pekerjaannya. Bapak Ibu, semua yang kita lakukan tidak sebanding dengan berkat yang kita terima. Kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan tidak ternilai harganya, amin. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Saya mendengar tadi pagi Pak Ari katakan seorang hamba Tuhan dari Kalimantan yang pernah sekali berkhotbah di sini, teman Pak Petrus. Masih muda Bapak Ibu, masih begitu jauh kalau dengan saya dibanding umurnya. Namun toh stroke, ya, tidak melihat usia. Di usia 32 tahun ada yang sudah kena stroke. Di anak-anak SD ada yang harus cuci darah. Banyak hal yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita dengar akan membuat kita menjadi khawatir di dalam hidup ini. Tetapi bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang terjadi kita percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya sering mendengar, kita juga mungkin sering mendengar, wah kita ini hidup cuma mampir ngombe wae gitu ya. Artinya apa? Kalau mampir ngombe apa 1 tahun? Ada batasan waktu? Ya. Apa Pak Ari saya mampir ngombe ya Pak Ari di sini 5 tahun. Wah, mesti kaget, bener enggak? Ya. Dan firman Tuhan juga mengatakan Bapak Ibu bahwa kita ini hanya menumpang di dunia ini. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17. 1 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17. Bersama-sama kita baca ayat ini. Oh kelihatan, puji Tuhan. 2, 3. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Haleluya. Firman Tuhan juga mencatat bahwa kita ini di dalam dunia hanya menumpang. Bukan selama-lamanya kita ada di dalam dunia. Namun kalau kita ada sampai saat ini artinya firman Tuhan mengajarkan untuk kita hidup dalam ketakutan. Ya, puji nama Tuhan. Saya memberikan judul tidak jauh dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, menumpang. Ya menumpang. Menumpang itu sama dengan nunut, benar enggak? Ya, nunut. Nunut juga harus ada harga yang dibayar Bapak Ibu. Karena kalau saya nunut di rumah Mas Legi, pasti Mas Legi di dalam rumah itu ada aturannya, ya. Tidak boleh tidur sampai jam 11 malam misalnya. Pagi harus sudah bangun karena ada doa bersama dalam keluarga. Ya Mas Legi betul gitu ya. Kalau saya nunut di rumah Mas Legi, saya sembarangan, kira-kira Mas Legi gimana? Marah katanya Mbak Yuni, padahal nunutnya di rumah Mas Legi loh. Yang marah Mbak Yuni coba. Memang
gak bayar yang namanya nunut. Ya. Besok tanggal 5 hamba-hamba Tuhan dari Malang nunut bis ke Surabaya, termasuk saya. Loh, Mbak Mary sudah tertawa gitu ya. Saya sudah daftar daripada Mbak mobil sendiri ke Surabaya ya. Saya sampai di Sati, siapa yang mau ikut di mobil sama-sama kita nunut sampai di Surabaya. Bayar enggak? Bayar enggak? Enggak bayar, gratis. Tapi ada aturannya Bapak Ibu. Bus berangkat jam 2. Kalau kita sampai di Sati 2:30, kira-kira gimana? Ditinggal. Ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar. Walaupun kita namanya nunut. Ya. Kita nunut. Mari kita belajar bersama-sama. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita selama kita ada di dalam dunia ini. Kita nunut tidak selamanya. Namun Pak Ari sering katakan kita ini memiliki 2 kewarganegaraan. Yaitu saat kita hidup di dalam dunia ini, kita menjadi warga negara di Indonesia karena kita ada di Indonesia. Amin. Dan yang kedua, kita juga memiliki kewarganegaraan surga. Amin. Haleluya. Luar biasa. Yang pertama, panggilan Bapa. Ya. Di situ dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa. Kalau kita membaca ayat yang pertama dan kedua dan selanjutnya, Bapak Ibu akan tahu bahwa panggilan Bapa pada waktu itu ditujukan kepada umat pilihan Allah yang tersebar di daerah itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat. Mungkin Bapak Ibu tersebarnya di mana? Apa termasuk di Pisang Candi atau bebekannya? Gitu ya. 1 Petrus 1 ayatnya yang pertama. Dari Simon keliru. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu apa? Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Amin. Sampai di situ saja. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Amin. Panggilan Bapa. Itu adalah panggilan yang diucapkan hanya oleh anak-anak Tuhan saja. Amin. Orang luar di sana memanggil Allahnya bukan Bapa, tetapi sebutan yang lain. Tapi kita bersyukur ya Bapak Ibu Saudara. Bapa adalah satu gambaran kedekatan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Amin. Panggilan kedekatan kita. Gambaran Bapak dengan anaknya. Gitu ya. Pak Ari pasti dekat dengan anaknya itu yang ada di sana itu ya. Siapa? Ya, Fabian gitu ya. Kalau jauh ya diangan-angan gitu, diharapkan ketemu kapan gitu ya. Seperti kakaknya, aduh Mas saya bilang pulang kok cuma 2 hari rasanya kayak ngimpi mama gitu. Ya. Ada kedekatan. Seorang bapak dengan anaknya. Demikian Bapa kita Tuhan kita Yesus Kristus dekat dengan kita. Amin. Sebagai umat yang sudah dipilih sesuai dengan rencananya. Rencana Allah di dalam kehidupan kita yang pertama jelas. Tuhan mau menyelamatkan kita. Amin. Dan yang kedua Tuhan mau memakai kita untuk menjadi alatnya di muka bumi ini Bapak Ibu Saudara. Untuk memberitakan kabar keselamatan kepada dunia yang ada di sekitar kita. Biarlah kita sadar akan hal ini Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Sehingga di dalam Matius 6 Tuhan mengajarkan. Kalau kita berdoa-doa demikian. Mungkin bisa ditampilkan. Ya. Matius 6 ayatnya yang ke-9. Ayo sama-sama. 1, 2, 3.
Cukup sampai di sini saya dan seterusnya. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Luar biasa. Walaupun rohnya diberikan kepada kita, kita percaya Allah kita bertahta di atas surganya yang mulia, amin. Sehingga dia katakan berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di dalam surga. Luar biasa. Bapak Ibu, sebutan kedekatan antara Bapak dan anak, antara Tuhan kita dan kita sebagai umat pilihannya luar biasa. Dan itu tidak diketemukan di luar sana Bapak Ibu. Dia menyebut Allahnya itu wangel gitu ya. Salah-salah nanti kalau kita Allah gitu sudah biasa. Tapi dia ada penekanan yang gitu ya. Enggak usah disebutkan wis. Gitu ya. Luar biasa. Lebih gampang lagi Tuhan katakan sebut Bapa di dalam surga. Wah, siapa yang gak bisa ngomong Bapa, Bapak Ibu Saudara. Anak kecil yang baru belajar ngomong bisa. Bapa, Bapak. Baru tambahi kap juga bisa. Papa, ya bisa. Tapi kalau namanya Allah, angel gitu ya. Tuhan itu luar biasa. Kita dibuat hidup kita yang nyaman, yang enak, amin. Nggak angel-angel Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan supaya kita berbahagia dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Takut di sini Bapak Ibu bukan seperti saya pada waktu masih SD Bapak Ibu. Saya kalau waktu SD dulu, kalau berangkat ke sekolah, ketemu iring-iringan jenazah yang diusung dan ditutupi hijau itu Bapak Ibu ya. Wah, saya sudah takut, lari saya. Itu masih jauh, saya sudah lari sembunyi Bapak Ibu. Takut. Kita takut kepada Tuhan bukan seperti saya waktu masih SD. Dan saya merenungkan luar biasa Tuhan itu ya. Buat saya khususnya. Wong saya takut dengan iring-iringan yang seperti itu ditutup hijau begitu mengerikan. Kok saya diizinkan Tuhan sekolah menjadi yang ngurusi yang mati itu loh. Gitu ya. Kok akhirnya saya jadi tenaga paramedis gitu. Jadi yang ngurusi yang mati, ngurusi yang luka, ngurusi yang sekarat, ngurusi yang macam-macam Bapak Ibu. Ya. Sehingga sekali waktu Bapak Ibu pernah saya cerita ya waktu saya dinas malam. Ada seorang bapak yang memang sebetulnya belum terlalu tua. Dan pada waktu dia menghembuskan nafas terakhir begitu saya kaget. Tangannya ini bukan begini tapi dia plak, kena perut saya, kaget saya. Langsung gak ada gitu ya. Tuhan izinkan seperti itu. Kalau saya mengingat SD kok saya takut. Kenapa saya sekarang jadi seperti itu? Karena Tuhan Bapak Ibu. Saya SD belum kenal Tuhan. Iya. Belum kenal Tuhan, tetapi setelah saya kenal Tuhan, Tuhan ubahkan luar biasa. Ketakutan itu diubahkan untuk hidup takut akan Tuhan. Bahwa sesungguhnya jenazah itu enggak ada apa-apanya ternyata Bapak Ibu. Jangan ada yang takut ya. Ih mau Bu Ari wedi aku. Gitu ya, takut dengan jenazah. Paling ngeplak sekali dok karena terakhir tadi ya. Bukan mendelik gini, waduh kalau mendelik gini Bapak Ibu ya. Pernah juga saya mengalami hal yang seperti itu. Jaga lagi ini di kelas 3 di depan sana. Kalau air kasat kelas 3 itu ada di depan sana. Yang begini tadi kelas 2 ya, di MP itu namanya. Saya menjaga seseorang yang mau dipanggil Tuhan. Ini mengerikan juga Bapak Ibu. Gitu ya, wajahnya meringis, ketak, seperti kesakitan yang luar biasa. Dan pada akhirnya sampai ini masih melek, masih meringis. Jadi saya yang nunggu, saya tutup, gitu Bapak Ibu. Gak protes dia kalau saya tutup, biarin meringis, enggak Bapak Ibu, tetap gitu ya. Nurut gitu ya, orang mati itu nurut, makanya jangan ada yang takut, amin. Loh kalau ditugasi, nanti jadi seksi kematian, Pak Ari aku takut. Gitu. Enggak protes orang mati itu ya, enggak ya. Oh, ya.
Kalau jadi komisi kematian namanya komisi Lazarus. Yes. Saya pasti bisa, saya berani, amin. Karena tidak akan mungkin dia walaupun dikasih yang perempuan dikasih lipstick sampai tekan sini ya. Enggak mendiri, ya apa sih kok gini? Enggak, Ibu, diem aja, biarin mau di sini mau di sana, sembarang kayak gitu ya. Terserah yang merawatkan gitu ya. Jadi enggak. Jadi pada waktu di Mergan saya juga jam 12:30 pernah ditelepon, ada jemaat Tuhan yang dipanggil Tuhan, saya harus mandiin. Laki, Bapak Ibu. Ya. Yang laki-laki enggak ada yang berani, cemen katanya orang sekarang. Wong lanang ora wani itu. Panggil saya Bu Ari, ya sudah yang sudah biasa gitu ya. Akhirnya saya dipanggil tengah malam Bapak Ibu Saudara. Nah, ketakutan kepada Tuhan bukan seperti apa yang saya alami pada waktu saya kecil. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana di dalam Mazmur 112. Kita takut akan Tuhan, hidup kita akan berbahagia. 112 ayat yang pertama. Ayo bersama-sama kita baca 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya akan berbahagia. Karena apa? Apa yang dilakukan sesuai dengan perintahnya. Haleluya. Ya. Kalau perintah Tuhan setia kita lakukan, maka firman Tuhan menjamin kita hidup berbahagia. Amin. Bukankah kebahagiaan itu dirindukan oleh semua orang, termasuk saya, Bapak Ibu? Siapa yang mau susah? Gak ada tau. Orang malas sih lo gak mau susah Bapak Ibu. Malas gak mau kerja. Gak mau susah. Pokoknya makan sudah siap gitu kan. Baju sudah bersih semua. Di mana tempatnya kayak gitu tuh Bapak Ibu Saudara. Semua mau berbahagia. Tapi firman Tuhan sungguh luar biasa. Kepada setiap kita umat pilihannya. Supaya hidup kita berbahagia, mari kita akan mentaati segala perintahnya. Amin. Haleluya. Setia. Saya bangga dengan jemaat Talitakum. Kalau saya membaca grup, wah ada firman-firman yang menguatkan, ya, yang membaca luar biasa. Namun sebetulnya tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Saya yang membaca diberkati. Yang mengeser ayat. Mungkin sedang susah, mungkin sedang tidak diberkati karena apa? Ternyata tidak melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hanya di-share, orang diberkati. Ya, tapi kita sendiri tidak pernah dengar firman. Kita sendiri tidak pernah melakukan firman. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, biarlah imbang apa yang kita katakan dan kita lakukan itu bersama-sama. Di dalam Mazmur 128 ayat yang pertama dikatakan begini. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagialah setiap kita jemaat GSCA Talitakum yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Hidup takut akan Tuhan, pasti kita akan menyenangkan hati Tuhan. Bagian yang ketiga. Kita menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pekerjaan Tuhan membutuhkan dana. Tapi bukan dana yang menyelamatkan kita. Bukan dana yang kita berikan yang menjamin keselamatan kita. Kalau kita tidak menyenangkan hati Tuhan, maka semuanya akan sia-sia. 1 Timotius pasal yang kedua, ayatnya yang ketiga dan keempat. Ayo kita baca sama-sama, 2, 3. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita,
yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang menyenangkan Tuhan, apa Bapak Ibu Saudara? Yang jelas Tuhan mau supaya setiap orang diselamatkan. Amin. Ada program kita yang mengatakan doakan orang-orang yang akan kita kunjungi, yang akan kita sampaikan berita firman Allah, Bapak Ibu. Doakan mereka menjadi sasaran kita, si A, kita terus doakan. Kita percaya dengan ucapan syukur, saya percaya bahwa setiap doa yang saya naikkan Tuhan pasti akan mendengar. Karena untuk jiwa satu ini Tuhan mau supaya dia diselamatkan. Amin. Doa syafaat naikkan. Doa syafaat. Besok ada pekan doa, saya akan melihat. Doa itu sangat besar kuasanya. Amin. Kalau kita lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau yang berdoa hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jari saya enggak habis. Ya. Kalau kita rindu, kita dipakai oleh Tuhan sesuai dengan rencananya untuk memberitakan firman Allah. Mari kita doa bersama-sama, saling menguatkan, saling membangun iman kita. Amin. Saya percaya semua kita punya masalah. Tapi kalau kita ketemu satu dengan yang lainnya, kita bisa saling menguatkan. Kita bisa saling berbagi pengalaman. Oh, saya dulu juga mengalami seperti itu, Bu. Apa yang saya lakukan? Saya berserah kepada Tuhan, saya berdoa, saya tetap setia kepada Tuhan. Loh, itu mengingatkan kita, Bapak Ibu. Mungkin selama ini kita datang kepada Tuhan kalau ya katakan orang lagi mood. Saya dulu waktu SD nggak kenal mood itu apa, mood-mutan saya kenal gitu ya. Tapi kalau mood itu apa, ya lagi mau gitu ya, ya doa. Kalau nggak ada masalah, ya iki lo beritanya api. Sinetron yang sekian ini, yang episode sekian ini lebih bagus. Doakan besok masih bisa. Wah, alasan macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Mari kita lakukan sebagai umat yang sudah dipilih oleh Allah. Yang kita mau melakukan rencananya, yaitu memberitakan kabar keselamatan bagi orang lain. Doa, doa, doa. Amin. Tetap mengucap syukur walau banyak masalah yang dihadapi. Itu tidak mudah. Ya apa bari yang susah ngene mau mengucap syukur, piye wajahnya aja sudah mengerikan. Coba Bapak Ibu kalau melihat saya seperti ini. Sama susah, beda enggak? Ya, orangnya bebannya banyak itu biasanya datang itu wajahnya sudah berbeda, Bapak Ibu. Ya, wajahnya sudah berbeda. Nah, kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada mereka, amin. Seperti waktu itu saya saksikan, Bapak Ibu. Saya di Safa ngelihat wajah orang ini kok berbeda ya. Saya dekatin, saya nggak ngomong banyak, saya cuman ngomong, kenapa kok susah gitu. Wah, dia langsung keluar semua, 10.000 kata mungkin keluar sampai menangis gitu ya. Kesedihannya diungkapkan semua. Saya sebagai pendengar yang baik, saya dengarkan sambil dalam hati saya berdoa, Tuhan berikan hikmat-Mu. Ternyata dia mau bunuh diri, ada masalah dalam keluarga dan lain sebagainya. Puji Tuhan diketemukan dengan hambanya yang sederhana namun bisa memberikan solusi yang terbaik. Saya kesempatan memberitakan kabar keselamatan ya kepada mereka, kepada orang ini tadi. Dan pada akhirnya saya ajak mojok, saya doakan, dia nangis guguk-guguk, Bapak Ibu, seorang ibu ya. Nangis guguk-guguk. Ya, selesainya itu setelah pulang wajahnya sudah ada sukacita. Besok lagi beberapa hari yang kemudian dia datang, dia sudah tertawa. Bu, saya enggak jadi bunuh diri. Puji Tuhan, saya katakan begitu. Luar biasa. Kita dipercaya Tuhan untuk melihat kondisi yang saat ini terjadi
terjadi di dunia ini Bapak Ibu. Sesungguhnya dunia ini tidak baik-baik saja, amin. Di TV saya mendengar Indonesia ini tidak baik-baik saja Bapak Ibu. Bahkan ada rumah sakit yang sudah mempersiapkan ruangan-ruangan khusus untuk calon-calon orang yang depresi. Karena tahun depan ada pileg, mereka yang biasanya tidak terpilih itu depresi Bapak Ibu ya. Bukan hanya stres. Ya, bukan hanya stres. Dan dipersiapkan beberapa kamar untuk mereka. Sesungguhnya apa yang ada di sekitar kita ini tidak baik-baik saja. Itulah sebabnya Tuhan pakai kita. Tuhan pilih kita untuk memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan. Amin. Haleluya. Menyenangkan Tuhan. Hidup menyenangkan Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Setiap persoalan yang kita hadapi, saat kita memberitakan firman Tuhan, Tuhan pasti campur tangan di dalamnya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Kalau kita mau menyenangkan Tuhan dalam hidup ini, saya percaya berkat-berkatnya tersedia bagi setiap kita. Amin. Gak usah ngoyo. Kerja dari pagi sampai malam. Tidur sebentar, kerja lagi sampai malam lagi. Tidur sebentar, sampai gak pernah ada komunikasi dengan istri, dengan anak-anak, bahkan dengan Tuhan. Boro-boro berdoa gak sempat Bu Ari, kerja terus. Mari ngono duitnya wakil dipanggil Tuhan. Dadi apa Bapak Ibu? Tuhan gak berkenal, nyala aku tidak mengenal engkau. Loh, ini bukan berbicara kepada jemaat saja Bapak Ibu. Ada hamba-hamba Tuhan yang motivasi di dalam melayani itu berbeda. Jemaat akeh ya, supaya dipuji orang, jemaat akeh ya. Ternyata di Malang ini sudah bukan rahasia lagi. Tarik-tarian jemaat, dan saya bersyukur jemaat GSD Atalitakum tetap setia di sini, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Di sana menyediakan sembako, di sana menyediakan transportasi, di sana menyediakan envelope, angpau. Bapak Ibu, kalau kita cari Tuhan karena itu semua, engkau akan menyesal untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena motivasi kita kepada Tuhan bukan kita mau menyenangkan Tuhan, tetapi sebaliknya kita mau cari beras 5 kilo lumayan saiki larang, gitu ya. Kan ada minyak juga mahal. Tuhan sediakan semuanya kalau kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh, amin. Haleluya. Kesaksian seorang bapak di sini sungguh saya bangga. Pak, ayo Pak, di sana loh Pak, nanti setiap bulan dapat sembako. Saya tidak sebutkan namanya ya, tapi orangnya ada di sini. Saya ke gereja bukan cari sembako, saya ke gereja cari Tuhan. Luar biasa, amin. Ya. Kalau engkau datang ke gereja hanya karena cari sembako, keliru kalau di sini. Ya. Kalau engkau melayani karena dapat PK, salah kalau ke gereja ini. Saya katakan semua pelayan Tuhan nol. Tuhan yang menyediakan, saya katakan seperti itu Bapak. Kepada seorang ibu gembala yang mengeluh kepada saya, curhat ya. Kalau mengeluh rasanya curhat gitu. Aduh Bu Adi, saya itu setiap bulan sekian untuk pemain musik, untuk singer, untuk kaget saya. Kita sebagai hamba Tuhan juga dituntut oleh Tuhan untuk mereka boleh dewasa, amin. Kalau hanya karena uang, saya percaya dia melayani dengan tidak tulus. Karena melihat berapa yang banyak, berapa yang besar, di gereja mana. Nanti pada akhirnya kita melayani, Tuhan katakan, Tuhan bukankah aku sudah melayani engkau main musik 30 tahun. Enyah engkau, aku tidak mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara, tinggal penyesalan. Sesungguhnya kalau kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, menyenangkan Tuhan Bapak Ibu Saudara, berkat itu sudah tersedia bagi setiap kita, amin. Percaya?
Amin. Luar biasa. Ya, luar biasa. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-33. Ini seorang pria saja yang bacakan. Yang wanita mengamenkan. 2, 3. Loh, saya kok mendengar kok hanya Pak Ari ya. Kaum pria ini ada berapa ya? 1, 2, 30, 50 lebih loh. Ulangi lagi kaum pria, 2, 3. Amin. Ini dia baru kaum pria. Haleluya. Ya, yang bekerja, yang mencari nafkah, yang bertanggung jawab dalam keluarga. Cari dahulu kerajaan Allah. Dan melakukan yang benar, maka semua kebutuhan ditambahkan oleh Tuhan. Kebutuhan jasmani Tuhan penuhi Bapak Ibu Saudara. Ya. Banyak orang yang berdalih. Ya kalau nggak bekerja ya nggak makan 2 hari, betul. Firman Tuhan juga katakan anak-anak Tuhan tuh jok males gitu kan. Harus ada usaha yang dilakukan. Tetapi yang pertama kita harus mengutamakan Tuhan, amin. Ya. Melakukan yang benar di hadapan Tuhan di dalam pekerjaan. Saya yakin dan percaya ini firman Tuhan digenapi, iya dan amin. Haleluya. Luar biasa. Kebutuhan jasmani Tuhan berikan bagi kita. Tuhan sediakan bagi setiap kita. Kuncinya cari dahulu kerajaan Allah. Lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Maka kebutuhan kita Tuhan penuhi. Tuhan penuhi. Bukankah kalau kita diam-diam, kita merenung gitu ya. Iya yo, kok bisa cukup yo? Gajianku cuma segini kok bisa cukup gitu ya. Kok bisa cukup ya? Kok saya jualan ini kok laris yo? Aneh gitu ya. Banyak juga yang jualan ini gak laku loh, punya saya kok laris. Tuhan buka berkat-berkatnya, amin. Melalui segala usaha yang kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Tuhan mencukupkan semuanya Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa. Berkat-berkat jasmani Tuhan sediakan dan bukan itu saja saudara. Berkat rohani, sukacita, damai sejahtera, kehidupan yang kekal Tuhan jamin bagi setiap kita, amin. Ya, mari buka bersama-sama. Di dalam Filipi pasal yang 4 ayatnya yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku pasti memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Berkat jasmani, berkat rohani, kehidupan yang kekal itu sudah pasti Tuhan sediakan bagi setiap kita, amin. Mari kita tetap setia kepada Tuhan. Setia bukan menurut saya, oh ketok ya. Oh iya Bu Irin setiap minggu setia. Itu saya yang menilai secara pandangan mata manusia. Pasti ada hal yang ingin Tuhan nilai lebih lagi Bapak Ibu. Bukan hanya kehadirannya, tetapi persekutuannya dengan Tuhan. Adakah sukacita, ucapan syukur yang keluar dari hari ke sehari ya. Kalau kehadirannya aja sudah bolong-bolong Bapak Ibu. Kira-kira kalau anak sekolah sering bolos, orang tuanya dipanggil enggak? Panggil. Yang anak-anak yang masih sekolah dipanggil. Kira-kira kalau anak-anak kuliah ada enggak presentasi kehadiran? Ada. Semua ada. Apalagi kita, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita bukan hanya setia hadir di dalam ibadah, tetapi di dalam segala hal, amin.
Ada pujian yang dinaikkan walaupun tengah menghadapi permasalahan yang berat. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apa yang tidak mungkin bagi kita itu mungkin bagi Allah. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita Bapak Ibu. Kalau Tuhan sanggup membawa anak saya yang kecil ini sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Sehingga saya katakan hidupmu karena anugerah Tuhan. Ayo setia kepada Tuhan. Saya ingat waktu umur 11 bulan Bapak Ibu. Saya sudah ditaruh di tempat tersendiri. Saya tahu karena saya juga latar belakang dari kesehatan Bapak Ibu. Itu di tempat isolasi yang tidak ada siapa-siapa. Tempat yang gelap yang kecil. Saya hanya berdua. Dia sudah tidak bernafas Bapak Ibu. 11 bulan, belum 1 tahun. Saya hanya memuji Tuhan. Aku berserah. Mari kerja. Bapak Ibu Saudara. Aku berserah, doa saya Tuhan, kalau Engkau Tuhan tolong dia. Saya rindu dia bisa hidup, bisa menyenangkan Tuhan. Bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, 3 hari 3 malam saya juga sebagai tenaga paramedis saya tidak mengerti bagaimana Tuhan bekerja buat saya. Tidak minum, tidak makan, tidak ke belakang, tidak mandi dan tidak semuanya Bapak Ibu. Hanya doa yang saya naikkan, pujian kepada Tuhan. Dan pada akhirnya nafas mulai normal dan dipindahkan di ruangan. Saya sebagai anak Tuhan dan juga sebagai tenaga paramedis. Apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah kita. Luar biasa, itu terjadi sampai saat ini dan selamanya, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Jadi kalau engkau menghadapi persoalan seakan-akan ini tidak ada jalan keluarnya, datang kepada Tuhan Yesus. Saya sudah mengalami Bapak Ibu banyak hal yang saya rasakan bersama dengan Tuhan. Haleluya, luar biasa. Luar biasa. Kuasa Tuhan sampai saat ini tidak berubah. Sampai selama-lamanya. Yang sudah dinyatakan kepada saya. Itulah sebabnya saya bulat 100% untuk melayani Tuhan Bapak Ibu. Dan Tuhan memelihara sampai saat ini. Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kuasanya kepada setiap kita. Hanya Yesus yang kita andalkan dalam hidup ini. Mari pemain musik. Apapun persoalan yang engkau hadapi saat ini Bapak Ibu. Percayalah bahwa kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkan kita. Saat kita setia kepada Dia. Saat kita mengandalkan Dia sepenuhnya. Kuasa itu tidak pernah berubah. Untuk kita sebagai umat pilihannya. Karena Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Yaitu apa? Bapak Ibu boleh menjadi berkat di luar sana. Di tengah-tengah keadaan ekonomi yang semakin sulit. Namun anak-anak Tuhan tetap ada sukacita. Tetap menyenangkan Tuhan. Tetap menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita akan langsung masuk di dalam perjamuan kudus. Apakah ada yang belum menerima ini? Boleh angkat tangan biar dilayani. Sudah terima semua ya? Baik, kita akan siapkan. Ya, kita akan berdoa terlebih dulu untuk perjamuan kudus. Tim altar sudah terima semua ya? Sudah dapat semua? Iya, puji Tuhan. Baik. Ya, mari kita akan bangkit berdiri sama-sama. Angkat roti di tangan kanan saudara. Roti yang melambangkan tubuh Yesus. Kita akan baca dan kita akan berdoa terlebih dulu, mari bersama-sama. Bapa surgawi, kami bersyukur, terima kasih. Jikalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengingat kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan. Melalui perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami. Supaya kami boleh layak dan berkenan untuk
mengikuti sakramen perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, angkat roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih hanya oleh tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan pengampunan atas segala dosa-dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mengucap syukur Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Kami terus akan memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar sampai Engkau datang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Pakai setiap kami itu menjadi saksi-Mu. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan. Urapan Allah menyertai kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi Kristus, memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih.